sebelum diangkat jadi Rasul. Seperti itulah. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun Nabi berjalan di padang itu. Ya. Itu binatang-binatang bahkan berbisa mengucupi dia. Tak memberi modal ke Nabi. Memberi salam kepada Nabi. Irhaslah ini. Dinaungi awan Nabi. Berjalan kemanapun itu. Jadi tak adalah bayang-bayangnya Rasulullah. Ya kalaupun tidak dinaungin awan, Nabi jadi tidak pun ada awan menaungi, dia tidak kepanasan dia itu. Nurum fauqa nuri dia itu Nabi itu. Pertama irhasnya yang diberikan Allah kepada para nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Yang kedua mukjizat didatangkan Allah sebagai tanda bukti kebenaran Rasul. Mukjizat ya. Lebih besar pula ya. Seperti turun itu bulan dari langit. Karena permintaan dia itu Raja Arab di waktu itu. Karena sudah ramai terdengar Muhammad mengaku Rasul, kumpulkanlah orang besar-besar Arab di waktu itu. Raja menanya, bukankah sudah kalian dengar Muhammad ini suatu siar kemana-mana. Dia mengaku bahwa dia Rasulullah. Kita mengapa diam-diam saja? Tidak menyatakan, tidak meminta bukti. Ya kalau memang benar Rasul, ayo sama-sama kita benarkan. Kalau tidak, kita minta bukti. Sebagai kenyataan dia Rasul tidaknya dia. Itulah diminta oleh Raja. Bulan turun dari langit. Wah, mendukunglah semuanya. Apalagi yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, orang memang anti Muhammad dia. Kali ini Muhammad kemaluanlah dia, takkan bisa, takkan dapat, karena dianggapnya luar biasa. Turunkan bulan dari langit. Datang utusan kepada Nabi, insya Allah. Cuma aku minta kumpulkan ini rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda. Di satu dia itu alun-alun. Satu lapangan yang luas. Supaya menyaksikan mereka itu tentang bulan turun dari langit. Pendek cerita, orang bulan itu dulu tak ada dia. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya. Tak ada dulu. Adanya diadakan Tuhan. Sedangkan mengadakan yang tak ada Tuhan sanggup, apalagi cuma menggeser-geser saja, nurunkan. Ya kalau secara akal-akal lebih mudah kan. Nah, insya Allah. Pendek cerita, tiba saatnya, kebetulan waktu itu bulan purnama 14 hari bulan. Nampaklah terang. Cuaca bagus pula di sini. Saksikan. Raja beriman, keluarganya beriman. Sudah bubar rapat raksasa, baru raja sadar ada anaknya. Yang dia itu hidup, tapi anggota tak ada. Cuma nampak kembang kempis napasnya saja.
Terduduk dia menunggu. Tidaklah aku tadi meminta kepada Rasulullah untuk anakku ini supaya dilengkapi Allah panca indera anggotanya sebagaimana manusia biasa. Akhirnya diutuslah utusan jumpai Nabi, meminta raja supaya didoakan anaknya itu beranggota lengkap sebagaimana manusia biasa. Kata Nabi, bawalah aku ke sana, bawalah ke istana. Tadi waktu bubar rapat, Nabi nggak singgah pada ngantar, cuma sampai ke pintu gerbang. Sultan itu masuk enggak? Sekali ini masuklah. Ke dalam istana Nabi. Saksikan Nabi lah terbujur anak itu diselimuti dengan kain putih. Bilangkan raja lah tolong ya Rasulullah anakku. Tak teringat tadi untuk langsung minta tolong kepada ini baru teringat ya Rasulullah. Rasulullah aku serah untuk meminta kepada Allah Ta'ala ini anakku ini supaya dia beranggota sebagaimana manusia biasa. Baiklah kalau begitu. Karena Rasulullah itu didampingi oleh Jibril senantiasa. Sembayanglah Nabi 2 rakaat. Mendoa Nabi. Siap mendoa. Anak tadi yang mati melabu. Bulat saja. Tak beranggota. Terduduklah dia. Seperti anak bangun dari tidur. Lengkap anggotanya. Malah-malah menyebut 2 kalimat syahadah. Mengucap 2 kalimat syahadah. Dengan fasihnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raja, ayahnya, saking senangnya yang tak bisa dibayang-bayangkan, langsung bertanya kepada anaknya, anakku, siapa yang ngajari kau mengucap 2 kalimat yang mulia ini? Sedang diajari pun sebagian dia itu payah berulang-ulang baru dapat. Kau tak ada yang nampak yang ngajari kau. Oh ya, yang memberi tunjuk kepada ayah, maka ayah siap jadi orang mukmin. Dialah ngajari aku ya. Nah, wah tambah bersyukurlah ayahnya. Sujud syukur akhirnya. Kalau Abu Lahab dan Abu Jahal, bingunglah dia. Keluar masuk dalam istana. Enggak ada dating lagi lah. Raja pun sudah masuk Islam. Waktu itu bersyukurlah Nabi. Karena banyak yang memeluk agama Islam. Raja sudah masuk Islam. Karena bukan saja dia itu luar biasa. Anak tadi beranggota lengkap, bisa menyebut dengan lidah yang pasti. Al-Quran pula kalam Tuhan mustahil salah mengatakan Shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar itu Muhammad hambaku.
Setiap yang dicakapkan benar memang daripadaku. Nabi tidak bercakap kecuali wahyu yang datang ya. Maka membenarkan Nabi benarkan Tuhan, nah itu namanya. Mendustakan Nabi, mendustakan Allah lah itu ya. Makin berkembang lah Islam itu. Jadi kita yang hidup begini, kalau dia itu mendengar cerita macam-macam tentang Islam, usah diopen, usah ragu dalam agama lain. Sudah cukup bukti kebenaran Islam. Nah, itulah mukjizat Nabi. Hewan mengucap 2 kalimat syahadah karena syukur kepada Nabi Kijang tu. Ya. Karena dibebaskan dari tambatan dia tu, orang dia tu, pegunungan. Nah, ya. Bulan turun dari langit. Itu gotong royong makhluk sekolong langit semuka bumi. Untuk menurunkan bulan dari langit takkan sanggup. Karena kerja Tuhan itu mukjizat itu. Buktikan kebenaran Rasulullah itu. Itu maka usahakan untuk jangan sampai cacat agama kita. Kita mengharap semuanya untuk agama kita khususnya. Akhir hayat kita dapat panggilan Tuhan, hendaknya sedang sempurnanya lah dia itu. Sedang kokohnya, sedang kuatnya, sedang jernihnya. Ngerti jernih, Bu? Ya kadang-kadang iman ibu kan keruh. Ya, nggak nampaknya Tuhan. Orang Tuhan tak berupa, tak berwarna. Yang nampaknya itu yang berwarna. Berdinding awak dengan yang nampak. Padahal yang nampak itu tidak akan ada kalau tidak diadakan oleh yang tak nampak itu. Itu maka Bapak Ibu yang rajin berzikir, rajin berpikir dengan pikiran yang sehat, alhamdulillah nanti lama-lama bisa. Kemanapun mata dipandangkan tak lupa kepada yang dipandang itu. Karena yang dipandang itu ada yang menjadikan. Kemanapun telinga diperdengarkan, terdengar suara merdu, tak lupa kepada yang bikin suara merdu itu. Nah, itu namanya Bapak dapat titel syuhudul wahdah fil kasrah namanya. Bisa melihat yang satu mata hatinya di setiap melihat yang banyak. Kalau sudah begitu, sudah bersih, sudah jernih, Bu. Di mana saja mati, alhamdulillah, husnul khatimah. Nampak. Karena kalaupun Bapak Ibu sedang rukuk dan sujud, yang jadi perhatian Tuhan bukan rukuk Ibu, sujud Ibu. Itu rukuk sujud izin Tuhan. Kalau tidak izin Tuhan, tengoklah kalau Ibu nanti anaknya banyak. Ada satu-satu lagi. Ada satu-satu nanti yang tidak macam mamaknya, tak macam ayahnya. Payah kali disuruh sembahyang. Kalaupun sedang rukuk dan sujud, yang menjadi perhatian hati kita oleh Tuhan. Ketika rukuk dan sujud, begitukah hatinya? Itu maka akhir sembahyang, di mana sembahyang itu menjadi tiangnya agama. Sembahyang itu jadi tali hubungan antara hamba kepada Tuhan. Mendoa kita di sana seperti
di ujungnya yang bunyi doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Hei yang balik-balikan hati, tetapkan olehmu hatiku ini ya Tuhan. Jangan ingin kepada agama yang lain dari agama Islam. Minta kepada Allah. Di samping siap sembahyang, tidak pun lakukan sembahyang sunat hifdzil iman, boleh doanya dibawa. Allahumma saddidni bil iman wa wilhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Masih apa? Bacalah, bisa bersembahyang, masukkan dalam doa siap sembahyang. Iman Bapak Ibu ya, nomorkan 1. Sementara masih hidup kan macam tugas awak kan, macam kerja awak kan. Tapi awas jangan sempat dilalaikan dia tuh. Bekas tauhid, mengesahkan Tuhan, mengimankan wujudnya Allah Tuhan sembilan Tuhan. Yang wajib bukan untuk disembah saja, untuk diingat di mana saja, kapan saja. Agar awak dalam pelatihannya, dalam pemeliaraannya. Maka adalah ceramah itu pekerjaan yang mencarikan adat yang nyata pada tangan hambanya yang soleh, melazimkan bagi mengikut syariat serta sah i'tiqad dengan ketiadaan mendakwa akan risalah. Yang kedua, di samping ada irhas sebagai bukti dia memang Nabi Allah. Kedua, mukjizat sebagai bukti dia memang Rasulullah. Yang ketiga, karamah, keramat. Ini diberikan kepada hamba yang kelewat kali solehnya. Hingga tidak dia bermasyarakat. Cukup dia hidupnya dengan Tuhannya. Kata setengah orang yang ahli hikmah, yang jawab Tuhan ketika bertanya Adam alaihissalam, satu di antara anak cucunya yang lulus masuk ke surga, yang mana itu? Kata setengah dia itu ahli hikmah. Oh, seorang laki-laki yang senang nafsunya itu suka, nafsunya itu tidak dikenal orang. Dan suka nafsunya tidak mengenal orang. Dengan hati dia cukup dengan Tuhannya. Usahakan ibu yang sudah S2 itu pun kadang-kadang mesti tomak kepada masyarakat. Kalau nggak diumumkan Pak, Bu, macam mana kata masyarakat nanti? Masih bertuan ke masyarakat dia. Macam mana kata orang banyak nanti? Nah, itulah kebanyakan manusia. Nanti yang lulus langsung ke surga, mereka yang cukup dengan Tuhannya. Kaya dengan Tuhannya. Nah, baik. Bukan berarti dia nggak bermasyarakat. Malah sidik dia. Amanah dia. Kalau sudah dia bercakap, masyarakat pun diam. Karena sidik dia, mustahil dusta. Amanah dia tidak khianat. Itulah nanti yang lulus. Dan para anak cucu Adam yang 1000 langsung ke surga. Paham? Ibu nak langsung ke surga. Inilah dia. Mengaji, ilmu modal pokok. Manfaatkan ilmu itu. Karena agama ini tidak menyuruh melainkan yang baik. Wajib sunat kalau dikerjakan mulia Bapak Ibu.
Haram haram dan makruh itu kalau ditinggalkan mulia Bapak Ibu. Agama dari Tuhan yang maha baik, maha mulia, maha suci, maha tinggi ya. Suruhannya semuanya mulia. Cuma akhir-akhir ini manusia payah kali kok diajak beragama. Bukan agama yang tak bagus, dia yang sudah kotor kali. Orang kotor mana mau dibawa ke tempat yang bersih. Itunya. Ya. Cuma kalau selama ini kita zina dalam agama, belakangan kok bukan main liarnya. Payahnya. Adalah kotorannya. Banyakkanlah istighfar, banyakkan minta ampun. Penting rupanya istighfar minta ampun. Tengoklah Rasulullah yang dihukum maksum dalam hukum fikih. Hukum akal, mustahil dia dusta. Mustahil dia khianat. Karena wajibnya Nabi dia itu sidik dan amanah, bukan wajib syar'i saja. Wajib akli. Karena itu mustahil dia khianat, mustahil dia itu dusta. Itu pun minta ampun setiap harinya. Enggak kurang 70 kali. Bagus rupanya istighfar setiap harinya. 70 kali jangan kurang Bu. Wallahi inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fil yaum aksaru min 70 marrah. Demi Allah ya umatku, aku setiap harinya mengucap astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih tak kurang 70 kali. Kita lebih boleh kurang jangan. Tapi paskan menyebutnya itu. Dengan lidah yang pasti, hati yang harap kepada Tuhan. Hati yang tawaduk kepadanya. Supaya dimakbulkan. Dimabrurkan. Itu maksudnya. Itu masuk 4 sekawan ya. Banyakkan istighfar. Waktunya yang tepat, waktu sahur. As-sabirin, was-sadiqin, wal-munfikin, wal-mustaghfirin bil ashar. Bahagialah hambaku yang rajin dia itu. Bersifat sabar. Ibu-ibu walaupun suaminya perampang tenang saja dia. Aku salut sama ibu, kata jirannya, kata kawannya. Apa yang kau salutkan kepadaku? Begitu perampangnya abang tu bapak tu, tapi ibuku tengok tenang saja. Jadi nak dipengapakan rupanya, nak kita lawan itu suami. Kan jahat namanya awak. Nak disamai, dia perampang awak perampang. Bodohlah awak itu namanya. Diam saja kan nanti habis turun kan dia itu. Penting sendiri dia itu. Ya. Sabar isinya, as-sabiri. Begitu Bapak kadang-kadang kalau sudah jodoh nggak akan bisa terhindarkan. Jodohnya pula, pengomelnya bukan main. Tapi kan rajin, pagi-pagi siap sudah teh manisnya dengan kawannya. Sudah godok-godok. Jadi nak marah pun nggak bisa dia itu. Hah? Bukan tua. Bukan. Memang sudah pembawaan dia. Pandai kakak? Ingat lagi? Ingat Pak. Oh baguslah. Ingat. Suaminya mengaji juga enggak? Ngaji Pak. Ngaji. Oh ngaji. Kalau ngaji sudah lah usah diajari lagi.
Sudah dengar dia langsung deh. Walladzina yunfiquna fi sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah orang yang dikasihi Tuhan. Nanti yang bekerja. Usahakan antara ibu dengan ayah, suami dengan istri, kakak abang dengan adik-adiknya. Bahagia bu, dunia dan akhirat. Kalau ini 4 sifat dikuasai. Ini 3 sifat dulu ya. Sadiqin, tidak bercakap melainkan cakap yang benar. Tuhan kita maha mendengar bu, jangan sembarangan. Kalaupun sudah 17 tahun yang lalu awak bercakap tak menentu, Tuhan tidak akan lupa bu. Itu maka Nabi mengatakan, hasibu qabla an tuhasab. Periksalah dirimu, umurmu yang sudah lewat, sudah kau jalan. Apa yang pernah kau lakukan masa lalu? Kalau baik boleh kau sujud syukur. Kalau tak baik, segerakanlah banyakkan istighfar kepada Tuhan. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu yang baik kerana istighfar di waktu sahur. Samping hidup sama-sama berjiwa sabar, sama-sama berjiwa sedek, sama-sama pula berjiwa pula pemurah, sama-sama pula berjiwa pula itu banyakkan istighfar di waktu sahur. Amanlah rumah tangga. Kadang-kadang saking senangnya Tuhan, karena Tuhan kita itu maha pengasih penyayang, suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya buktinya tengoklah, mana salah itu Al-Quran. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalih. Barang siapa sekali saja orang beriman berbuat kebaikan dengan lidahnya, dengan anggotanya, dengan hartanya yang lebih, sekali saja dibalas Tuhan 10 seumpamanya. Kadang-kadang digandakan sampai 700 ganda. Mengaji bu ya. Hidup untuk berbuat baik, Allah cukup memberikan bekal, biaya untuk menjaga baik berbuat baiknya. Cuma kan nanti sempat digering ke neraka juga, nggak bisa kita cari alasan. Karena sudah cukup agama. Memberikan penerangan penjelasan. Iya. Di dalam Quran tadi, tentang bahwasanya ridho lah yang kami tuntut, itulah katanya. Jadi apakah dapat kita merasakan bahwasanya setiap pekerjaan kita diridhoi oleh Allah? Itu kalau enggak ada seperti itu berarti dusta itu Quran tuh. Kata kau dalam Quran ada begitu. Yang ada. Ya tak ubahnya kata Quran. Walaupun kau sembunyi di dalam peti besi, kalau sudah waktunya lewat kau. Ada dalam Quran. Ada memang terjadi di dunia ini. Di zaman Nabi Daud itu. Nah, ini pun begitulah pula. Kok bisa ridho? Seorang hamba padahal hidupnya miskin. Sakit-sakitan pula. Ya. Yang umpamanya saja waktu jadi pengantin baru. Apa yang tak diridhoi oleh suaminya. Yang itunya memang dia itu kembangnya di kampung itu. Ngerti bu kembangnya di kampung itu? Ngerti Pak. Oh ngerti bu. Bunganya di kampung itu. Wah bukan main. Keringatnya pun nggak bau. Usahakan keringatnya, kentutnya pun nggak bau. Diam saja suami. Nggak ribut dia ngomel. Takut kalau ngomel nanti dia pore dia. Tahu pore? Enggak Pak. Oh enggak.
saling ridho, saling kasih. Yang dikasihi bukan olahan ibu saja yang diridhoi. Kentut ibu pun ridho, enggak ribut dia. Nah, coba sekarang kentut, ributnya bukan main dia. Itu maka tertanam betul seperti yang disebut oleh anak TK. Raditu billahi rabbam wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tertanam betul di hati sanubari. Alhamdulillah, Bu. Syukur sebawa matinya. Alhamdulillah. Nanti kita mati jumpa dengan Tuhan, Bu. Tuhan melihat kita, Bu, mengatakan, benar kau hambaku, aku Tuhanmu. Jadilah, Bu. Masuk ke surga nanti nomor 7. Diakui sebagai hamba Allah. Sudah cukup. Dulu kan ibu tak minta kan? Tidak minta begini. Kalau kau nanti jadikan aku, hidupkan aku, lengkapi anggotaku ya Tuhan. Enggak ada kan? Ada orang buta, Bu. 2 matanya. Ibu tidak buta. Ada orang pekat 2 telinganya. Ibu tidak pekat. Ada orang timbang kakinya. Ibu tidak timbang. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tuhanlah yang menjadikan kamu dan Allah yang menyempurnakan kamu. Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu, maka kamu bisa beriman. Enggak ada kita jalan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, Bu. Itu orang yang kufur keburu mati belum dia itu tobat, digiring langsung ke neraka nanti. Maka minta kepada Allah, jadikan hamba-Mu yang mukmin, mukminah, yang ahli mensyukuri nikmat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam ini. Maka adalah kiramah aulia itu amat banyak. Setengahnya berjalan pada hawa, yang berjalan di atas air, dan dilipatkan bumi dari masyrik ke maghrib dengan 2-3 langkah, dan digulungkan dunia yang hadir ini jadi jauh. Iya. Jangan takut. Kalau ada riwayat itu, titian Shiratal Mustaqim halus seperti rambut. Usah bertitik. Kalau bapak ibu aulia Allah, orang lautan pun bisa dijalani. Udara pun bisa ditempuh, diarungi. Kita dulu kan nggak begini. Jadi begini. Kerja siapa itu? Kerja Tuhan lah yang Maha Kuasa. Cuma Tuhan berbuat, nggak macam awak berbuat, kasar kali awak berbuat. Nggak pakai panca indera, nggak pakai anggota, nggak pakai alat. Olahan dia kita ini semua ini. Saya dulu belereng, Bu. Ada kawan dia itu di Rempah, naik lereng di Rempah. Berapa kilometer dari Medan semua. Ada kawan di Bedage, ke Bedage dia itu. Tahun-tahun, ujung-ujung tahun 50-an masih sunyi itu. Jalan Medan Tebing itu. Ada pengajian nih, Dolok Sugala. Lewat Silo Dunia sana. Belereng, Bu. Ya. Sekarang usahakan belereng, naik kereta pun tak boleh sekarang. Ya. Pernah sesekali ke Pina belereng, ke tempat cucu dekat titik sewa. Tak sampai 1 kilometer ini ada itu. 3 hari pegelnya nggak hilang-hilang. Nggak macam dulu lagi. Ya.
Ya. Jadi betullah. Kata Tuhan tidak salah. Wa man nu'ammirhu nunaqisu. Siapa di antara kamu aku lanjutkan umur usianya, aku kurangi. Itu maka ditagih Tuhan 5 macam. Sababaka qoblak haramka. Kemana kau gunakan masa mudamu? Sementara belum sampai umur tuamu sekarang begini. Maka gunakan masa muda. Bikin ngaji, bikin ibadah, bikin puasa. Ya, alhamdulillah lah. In syakartum ma'azidannakum. Di antara hambaku yang mensyukuri nikmatku, aku berkahi, aku tambahi apa yang telah aku berikan. Alanaka qabla kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Warorka qabla suhlika, lapangmu sebelum datang sempitmu. Kata Nabi, jangan salah guna ya. Maka utamakan ilmu, jangan salah tempat, salah guna. Jangan kufur nikmat. Terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum kematianmu. Hidup di dunia tidak kekal. Si cantik itu pun matinya. Si kaya itu pun matinya. Yang punya kedudukan tinggi itu pun mati. Itu maka Nabi kita ngerti hakikat hidup menghadapi mati. Enggak ada lagak-lagaknya. Kalau nak melagak Nabi, Bu, hamba makhluk Tuhan yang tak ada cacatnya Nabi. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan zazati wa sifatin saniyah. Dia yang boleh melagak sedikit. Tapi namun tak pernah Nabi melagak. Tengok pakaiannya, tengok jalannya. Ibu walaupun sudah begini, bertanggalan giginya, kalau nak pergi undangan ke tempat orang yang top, kebetulan dia itu serba baru, rok baru, baju baru, tudung baru, sungkup baru, selop baru, kan dipakai, ambil jing-jing pas dia itu. Jalannya kan di sini-sini kan. Diatur Pak. Diatur. Nah, juga diatur kan ya. Tapi karena manusia bukan karena Tuhannya. Tidak macam Syekh Hasan Basri. Kau ngerti kau? Kalau kau lihat pakaianku ini serbawal, ini aku tembak karena Tuhanku. Ku pakai dengan Tuhanku ini bukan karena nafsuku. Tidak seperti kau pakai pakaian kumuh ni. Bah dianggap kau orang zuhud kau kepada dunia. Pakaian neraka lah ini yang kau pakai. Kata Hasan Basri kepada orang yang belagak-lagak tasawuf. Ada juga belagak-lagak tasawuf. Belum boleh belagak-lagak ya. Tuntut tawadu. Ikuti jejak Nabi. Wala tamsi fil ardi malah. Jangan kamu jalan di muka bumi padahal melagak. Di hadapan ada maut yang pasti kamu jumpai. Ada kubur yang pasti bakal kamu huni. Belum boleh. Ikut jejak Nabi. Bahagia ke dunia sampai ke akhirat sana. Di dunia, binatang yang tak berakal sujud kepada Nabi. Nampak ya. Kijang yang tak berakal itu di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kau urus anakmu, kata Nabi. Apa tak senang itu kijang itu. Terjadi itu sebagai mujizat Nabi untuk awaklah itu. Kalau ada kijang begitulah kepada Nabi. Betapa pula awak manusia yang diberi lengkap, akal pun diberi.
hendaknya lebihlah syukurnya seperti lebih syukurnya sebagaimana kijang itu maunya. In syakartum azidannakum, jika syukur kamu aku tambah. Nah, kiranya Allah Ta'ala menjadikan kita sekeluarga hendaknya semuanya ahli bersyukur atas setiap nikmatnya. Di samping kebalikannya ahli bersabar akan setiap cobaan. Mukmin kamil lah Bapak Ibu kalau dua sifat itu terkuasai dengan sempurna. Innamal imanu nisfani, sungguhnya iman itu terbagi dua saja. Nisfu fi syukri wa nisfu fi sabri. Satu terkandung dalam mensyukuri setiap nikmat, satu terkandung dalam mensabarkan setiap cobaan. Orang mukmin kalau memang betul kokoh kuat kesabarannya atas setiap cobaan, dan pula dia itu ahli mensyukuri setiap nikmat walaupun sedikit. Berarti sedang sempurnalah itu imannya. Mati-mati begitulah. Alhamdulillah. Nah, segini dulu kaji kita ya. Ini apa kena tu? Ayo sambung. Kifayah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ia hebah pada ketika sehatnya, dan ia serahkan benda itu pada ketika sakitnya, dikirakan daripada sulus juga. Itulah hubungan kita dengan harta yang kita miliki ya. Untuk keperluan kita pun. Ya. Hebah waktu sehat diserahkan kepada yang bersangkutan waktu sakit. Enggak boleh lebih sepertiga. Lebihnya sepertiga izin waris. Kalau si bungsu itu kok lebih sepertiga katanya ya. Kurangi katanya. Kurangilah dia. Nah, itu kan. Itu maka ada doa, Bu. Selalu dulu dibaca waktu habis tarawih oleh Bilal tarawih yang bunyinya wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Amin. Kabulkan Tuhan, alhamdulillah. Ya. Sisa umur itu bisalah berisi kebaikan. Jadi penghapus yang lewat-lewat. Tidak mau batak tomak kepada dunia. Gemar kepada akhirat. Ridho dengan qadanya. Bisa. Usah jauh-jauh Bapak Ibu ini betul-betul beriman. Kan luar biasa itu. Jumlah Nabi tidak. Karena petunjuk Tuhan yang tak nampak itulah maka bisa beriman. Kalau memang tidak ditunjuki yang tidak nampak itu, Abu Lahab, Abu Jahal, boleh jadi lebih 100 kali dia jumpa dengan Rasul.
Nabi kalau jumpa dengan manusia yang dikenal belum Islam dia, Nabi tidak lewat begitu saja. Open Nabi. Kau imankan ya. Sebagaimana kata Tuhan, Ana Allah la ilaha illa ana. Akulah Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Aku pesuruhnya. Tidak malu Nabi, orang tugas namanya. Tapi Abu Jahal tidak ditunjuk ke Tuhan. Sampai matinya dia itu. Bapak Ibu, namanya Allah tahu dia itu. Dialah pencipta dunia dan akhirat. Daripadanya lah semuanya ini. Dan nanti bakal kembali kepadanya semuanya ini. Di waktu itulah orang yang membenarkan sepenuh hatinya serta mematuhinya dengan agama yang sudah didatangkan oleh Rasulullah yang siddiqin itu, itulah nanti yang berbahagia ke sana. Disebutkan Allah dalam Quran, zalikal fawzul azim, kebahagiaan yang sangat besar. Kebalikannya siapa yang menolak, siapa yang engkar pula yang dibawa oleh Rasulullah yang sedek itu, orang yang sangat kerugian. Itu. Giring nanti kena ke tempat sejahat-jahat, tempat kembali. Berlindung kepada Allah. Itu maka Bapak Ibu, kalaupun nampaknya kita, keluarga semuanya nampaknya beriman. Tapi setiap mendoa jangan tidak dijamakkan, Bu. Ya. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Musim bala juga jangan tidak dijamakkan, minta perlindungan kepada Allah. Allah maksudana minal bala wal waba wal fahsya ma la yaksifu ghairu. Malah yang lebih sosial pula kalau bisa Allah maghfir umat Muhammad. Cuma waktu kita mendoa seperti ini, awak masukkannya di dalamnya ya. Jangan mendoakan saja. Itu namanya mutakabirin itu. Awak masukkan, ngerti? Masukkan dalam doa. Allah maksif anha minal bala wal wabah. Tahu peristiwa yang sudah penyakit itu boleh jadi lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Ada yang menduakan Tuhan, beralih takutnya dari Allah kepada apa namanya itu, topik-topik untuk apa itu, topik corona. Boleh jadi. Sampai ada ke masjid pun ditutup mulutnya. Cakap pun payah. Takdir pun payah. Kalau Bapak Ibu sudah betul-betul beragama Islam, tapi diamalkan, wajib sunat diamalkan, haram makruh ditinggalkan. Sudah jangan takut penyakit, cukup takut kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu merasa sakit, bukan siapa yang menyakiti. Dari dia itu. Kemudian kok bisa sehat walaupun berantaran dokter, bukan siapa yang menyehatkan. Dia juga, seperti kata Abu Bakar. Cuma kita keluarganya belum sampai seperti keluarga Abu Bakar. Ya. Abu Bakar dengan keluarganya kalaupun sakit nggak berobat, Bu. Ibu jangan tak berobat ya, bergaduh nanti. Sayang duit, macamlah cakap orang nanti. Nampaknya. Kata Aisyah, ya katanya, apa? Ini penyakit ayah nampaknya agak berat ya, tambah berat. Maksudmu ya anakku, kita usahakan obatnya ya. Usah capek-capek. Takdir nanti aku sembuh dari penyakitku ini ya anakku. Bukan siapa nanti menyembuhkannya. Yang bikin aku sakit ini juga kan nanti bukan menyembuhkan.
Bisa ibu begitu? Oh enggak. Nah, pergi berobat lah. Duitnya ada. Bapak ibu kalau sudah begini, iman yang di dalam dada itu enggak sama, Bu. Ada yang memang sudah mantap. Ada setengah mantap. Ada pula yang mantap tersinggung, koyak. Ibu sudah kokoh, Bu? Oh, belum kokoh. Kalau belum kokoh, hati-hatilah. Kemanapun berhati-hati. Jangan lupa kepada Tuhan. Zikrullah saiful muridin. Ingat kepada Allah itu senjata bagi murid. Baik dilindungi Tuhan senantiasa. Adapun harga barang yang diberikan dan selesai beriannya pada ketika sakit itu dikirakan akan pada waktu yang ia berikan padanya. Nah, kalau sudah ditimbang-timbangkan yang diberikan, tergantung waktu memberikan itulah. Kalau dia memberikan sedang sehat, sempurnalah sudah. Tapi kalau sedang sakit, dia itu jangan lebih daripada sepertiga hartanya. Yang boleh ibu berkekalan. Bagaimana kondisi situasinya pun. Iman, Bu. Ya. Tasdik Allah lah Tuhan. Tuhan, tak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Kedua, ingat kepadanya. Aku dari padamu ya Tuhanmu. Satu saat yang telah kau tentukan, aku pulang kepadamu. Jadikan aku meminta kepadamu ya Tuhanku. Kepulanganku itu, pulang ke rahmatmu ya Tuhanku. Enggak ketika itu ya. Orang mukmin yang sedang kepayahan, kesulitan, kalau mendoa kepada Tuhan, didengar Tuhan, maksudnya dikabulkan Allah. Itu maka orang yang nak mati bisa sempat nyebut la ilaha illallah, menunjukkan bukan mulutnya saja, lainan. Berlainan itu yang tahlil 3 hari. Itu zikirnya walaupun sampai goyang lantainya, dia itu mungkin ada lainnya itu. Tapi nak mati bisa nyebut la ilaha illallah, matilah dia. Bukan hanya mulutnya saja, itu maka dakhalal jannah bi ghairi hisab. Mengaji ya, niat ikhlas. Supaya sedikit pun diberita Allah Ta'ala ilmu ada manfaatnya untuk Allah. Iya. Kalau kita lah banyak harta kita jual, dan tahulah kita bahwasanya sakit kita ditarik bakalan sembuh. Jadi kita kumpulkan anak-anak kita. Kemudian kita bilang sama anak-anak kita, harta ayah ini jualah semua. Kemudian duit ini sedekahkan kepada masjid. Boleh dijual. Jangan ditinggalkan kepada ahli waris. Iya. Tapi tadi sudah dibicarakan, kalau anaknya ada yang tak setuju, tidak boleh ya, kecuali yang dia itu kurang sepertiga. Lebih dari sepertiga tak bisa. Janganlah semuanya, mana tahu nanti sembuh penyakit ayah itu, nah kemana dia tidur? Ngerti Bu? Karena ada menantu yang tak akur sama mertua. Ada. Janganlah semuanya dijualkan, diinfakkan. Ya. Nggak bisa campur. Kadang-kadang kedengar sakit pun payah kali menengoknya. Maunya janganlah begitu. Awak jadi menantu, umpamanya apa lagi? Suaminya itu bukan main gantengnya. Pegawai pula.
Merokok tidak, berjajan pun tidak. Lengkap. Kenapa? Sayangilah mertuanya itu. Kalau ibu sayang sama mertua, dia punya daging nomor 1. Berarti ya, sempat nanti suaminya kumat. Ya, mengapa kok kumat? Tahu ibu ini. Ya. Ngadu saja sama mertua. Oma katanya. Oh biar nanti. Kalau tak berhenti juga aku pergi ke dukun nanti. Akhir-akhirnya bu, dukun yang jadi apa? Sasaran itu. Nah itu kalau dia itu akur sama mertua, akur sama dia itu. Nah, menantu akur sama mertua. Ada daging dia itu. Karena tak, sekarang ini kan banyak kan bu. Coba tebak banyak apa Pak? Banyak segala-galanya. Banyak pengangguran. Ngerti? Cuma kan baik-baik ibu-ibu sama suami ibu-ibu. Susahnya jangan tunjuk-tunjukkan. Cukup belanjanya dia nggak cukup bang. Iya. Ya ini. Enak dengan masak. Nah. Cukup sekian untuk belanja. Cukup kan abang. Kan kita sudah lama ya kita ini berumah tangga. Nggak pernah nggak cukup. Orang air pun tak beli. Banyakkan kuahnya nanti kalau pulang. Iya kan sok. Banjir. Dalam rumah tangga ibu-ibu nak bijaksana bu. Nah, jangan ikut yang banyak-banyak. Amankan rumah dengan Islam ini. Ya. Ngerti ibu? Ngerti apa coba? Namanya keluarga bu. Tidak di dunia ini saja bu. Sampai ke akhirat dijumpakan Tuhan nanti antara suami dengan istri. Mau nanti di sana bertangis-tangisan bu. Tapi bukan karena sedih, karena bersyukur. Orang tak begini lagi, suaminya pun tidak begitu lagi. Dulu bukan main, sudah bertanggalan giginya. Mukanya pun tak rata lagi. Aku jumpa di sana bu, alhamdulillah. Jalan ke surga bu, belum masuk ke surga. Sudah lain kali bu mukanya. Sampai suami istri itu nak bertanya iya kalau iya. Takut kesasar. Pikirnya macam di dunia, di akhirat tidak bu. Karena wal amru yama idzinillah, segala pekerjaan di akhirat langsung ditangani Tuhan. Mana ada yang salah bu ya. Maka jangan takut mati bu ya. Cuma siapkan iman yang sahih, tobat yang nasuha, amal ibadah yang ikhlas, nampaknya adab yang tinggi Rasulullah ya. Sebagai imam untuk mengikuti jejaknya masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, segini sajalah dulu kajinya. Ya, wallahu a'lam. Ah ya. Berapa? Satu atau dua? Satu saja. Ya. Silakan. Jadi ketika nanti meninggal orang tua kita, Iya. apakah harus minta izin kita sama abang kita, sama adik kita, bahwasanya sebagian harta yang kita dulu kita bikin tahlilan atau bagaimana untuk
untuk kebaikan orang tua kita itu, Pak. Itu maka yang aulanya meninggal mak ayah dia itu kalau harta yang di Beskom itu silakanlah ya. Itu bukan tirkah peninggalan. Tapi peninggalan nanti. Karena harta tirkah peninggalan almarhumah pertama kali kegunaannya untuk keperluan biaya mayat itu. Berapa perlu? Kolek kuburnya kah? Pembeli kapalnya? Jangan STM, Pak. Ini STM saja. Lancang itu namanya. Agama sudah ngatur. Kesanalah gunakan. Yang kedua, ada utangnya. Utamakan. Jangan kami tanggungnya. Omong saja. Jangan begitu. Utangnya selesaikan. Kredit motor belum habis. Masih 3 tahun lagi. Ya. Berhitungkanlah itu. Usahakan Bapak Ibu ya. Akhir hayat hendaknya enggak ada sambutannya kepada Allah. Karena Allah sudah cukup memberikan biaya kepada kita. Satu. Yang kedua, ada tilkah peninggalan itu di samping untuk pembayar utangnya. Baru kalau ada usia yang bersangkutan dengan harta. Asal jangan lebih sepertiga tadi. Nampak ya. Sudah. Kalau sudah baru yang kau cakapkan itu. Gimana ini adik-adik perlu kita bikinkan wakaf untuk ayah, untuk ibu. Silakanlah bang. Cuma jangan semuanya bang. Kami pun perlu. Umpamanya. Bikin jalan tengah. Awak nak adil lagi baiklah ketika itu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Silakan. Faham sudah? Berapa lagi? Kawan anak muda. Kadang-kadang sudah berhenti ngaji, tanya tu juga. Ustaz nak pulang tanya sudah. Alhamdulillah. Sudah habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.